Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. La ikraha, la ikraha, tidak ada paksaan fid dini untuk memasuki agama Islam. Qad sungguh tabayyana telah jelas ar-rusdu jalan yang benar minal ghayyi daripada jalan yang salah, minal ghayyi jalan yang sesat. Famay yakfur, dan siapa yang inkar bitaghuti kepada tagut, wa yu'min dan beriman billahi kepada Allah, faqad istamsaka maka sesungguhnya ia telah berpegang bil urwatil wuthqa kepada tali yang sangat kuat, buhul yang sangat kuat. Lang fisomalaha, tentu tidak akan terputus. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita membahas ayat kursi kemarin 2 kali pertemuan, maka sekarang kita membahas tentang tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Ini ada sebab turun, sababun nuzul fi hazil ayah. Ada sebab turun dalam ayat ini, di mana ada riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia pernah berkata, ini tentang la ikraha fiddin ini. Turun itu berkaitan dengan seorang laki-laki dari Ansor, yaitu dari Bani Salim bin Auf. Namanya siapa? Al-Husaini. Al-Husaini. Nah, ayahnya Muslim, 2 putranya Nasrani. Ayahnya Muslim, 2 putranya Nasrani. Si ayahnya itu datang kepada Nabi. Bolehkah saya memaksa 2 putra saya ini untuk memeluk Islam? Karena dia Nasrani. Itu pertanyaan, ya, itu pertanyaan dari ayahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh enggak saya paksa? Akidahnya beda. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, ya, di dalam memasuki agama Islam.
Itu adalah sebab turun. Ya, sebab turun dari ayat ini. Di dalam buletin pun ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat sebelumnya juga. Itu di alinea terakhir kalau yang saya sampaikan. Dan juga ada riwayat yang sebelumnya, silakan baca saja untuk mempersingkat pembahasan kita. Karena tulisannya ini tulisan 11 bukan 12 sehingga agak kecil-kecil supaya termuat dan satu kali pertemuan. Ganggu Bapak Ibu berhimakumullah, kita preteli satu persatu kata-kata dalam ayat ini. Ad-din, kan ada kata-kata ad-din, la ikraha fiddin. Ad-din ini itu bahasa lainnya adalah al-millah. Maka kita pernah mendengar millata Ibrahim, agamanya Ibrahim, millahnya Ibrahim. Jadi ad-din adalah al-millah. Yang tiada lain tiada bukan adalah al-yakin, menyangkut tentang keyakinan. Berarti kalau jangan memaksa seseorang untuk masuk Islam, ranahnya apa? Ranahnya keyakinan, masalahnya keyakinan. Ya. Ada di RT tempatnya Pak Ardi ini, ya. Ini Pak Ardi ini. Beliau sudah tiada lagi sekarang. Dia sering anaknya itu main di musola, main di masjid dengan kawan-kawan muslim. Apa kata anaknya? Ya, kata anaknya. Ya, bagaimana kalau saya Islam saja agama saya? Dipersilakan oleh ayahanda yang Nasrani. Disilain ini. Disilain ini. Ya, ternyata ayahandanya itu ya meyakini ini ranahnya adalah ranah keyakinan. Apa kata ayahnya? Nah, kalau kamu teguh di keyakinan itu, silakan seteguh-teguhnya. Kalau tidak bisa tergoyah, jangan tergoyahkan. Hebatnya ayahnya ini. Di sisi lain, teman saya. Kenapa saya tahu? Karena kita diamanahkan di forum kerukunan umat beragama, ada data kita. Ada data. Pokoknya di saling ini, alhamdulillah. Meskipun ada tuduhan dari pusat bahwa toleransi Padang Panjang ini sangat toleransi. Kita berdampingan dengan yang beda keyakinan, no problem, tak masalah. Nah, begitu juga kalaulah datang kepada Rasulullah, ya, bolehkah saya paksa tuh dua putra saya itu untuk memeluk Islam karena dia bukan Islam? Turun ayat ini di mana larangan jangan dipaksakan seseorang untuk masuk Islam. Ini keyakinan. Maka kata-kata adin adalah al-millah wal yakin. Agama di sana ada keyakinan. Kemudian qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Sesungguhnya telah jelas dengan adanya ayat-ayat yang nyata, bukti-bukti di mana keimanan. Sekali lagi, keimanan. Jadi yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghayyi itu adalah ranahnya keimanan. Ini jalan yang benar. Jadi keimanan adalah jalan yang benar, sementara kekufuran adalah jalan yang sesat dan salah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan qad tabayyana rusdu minal ghayyi, ya. Artinya apa? Keimanan itu jalan yang benar. Kekufuran adalah jalan yang salah dan yang sesat. Jadi sudah jelas. Untuk apa dipaksakan? Dalilnya jelas. Hujahnya jelas. Argumennya
jelas, ajarannya jelas, jangan dipaksakan. Di dalam memasuki Islam itu. Al-ghoy. Ada yang mengatakan al-ghoy itu kesesatan, ada mengatakan al-ghoy itu adalah kesalahan. Kemudian at-taghut itu dari kata tugyan, taghut. Kalau dalam kitab tauhid ya, ma'ubida siwallah, yang diibadahi selain Allah namanya taghut. Ya, yang diibadahi selain Allah namanya taghut. Kita muslim beribadah hanya kepada Allah semata. Kalimatnya jelas, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Maka kata-kata at-taghut itu satu. Ya. Ini tafsirannya dan bisa dilihat juga di dalam buletin, tapi saya ringkaskan. Arti at-taghut itu satu, yang diibadahi selain Allah. Dua, yang muncul di dalam ya tafsir, yaitu as-syaiton. Syaiton. Ingat, syaiton itu ada dua. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Loh, kok bisa manusia jadi setan? Bisa. Sombong, setan. Merasa benar sendiri, setan. Tidak mau dikasih saran, setan. Tidak mau dikritik, setan. Ya, dan kalau mah diawa, koreh ya. Nah, setan. Yang kedua al-asnam. Apa al-asnam? Berhala. Berhala banyak. Nah, itu arti at-taghut. Untuk dalamnya bisa dilihat di dalam buletin ini, ya. Bisa dilihat di dalam buletin ini. Kemudian kata-kata bil urwatil wusqa. Bil urwatil wusqa. Apa arti bil urwatil wusqa? Kan ada kata-kata qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur mengingkari taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, berarti dia faqadis tamsaka bil urwatil wusqa, berarti dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang sangat kokoh dan kuat. Ada tamatan dari Kota Baru, seorang doktor ya bernama Ustadz Dr. Urwatul Wusqa. Nah, dia tamatan dari MAN Kota Baru sini, MAPK, sekarang menjadi dosen ya di UIN Imam Bonjol. Namanya Urwatul Wusqa, terinspirasi oleh surah Al-Baqarah 256. Bapak Ibu rahimakumullah, birulwatil wusqa itu adalah tali, ya, ikatan yang sangat kuat, tempat yang dipegang ketika mengambil sesuatu. Makanya dalam tafsir-tafsir ada mencontohkan misalnya adalu, ada mencontohkan panci, ada timbangan, ada timba. Kalau kini kanlah canggih, ya, ada PDAM, kemudian ada dulu kan ditimba. Kita ingat, ya, ada sumur, kemudian kita mau ngambil air ditimba. Seperti itulah kalau boleh diumpamakan, ya, birulwatil wusqa itu seperti tali yang kokoh yang kuat. Kalau dicontohkan seperti ada ember, ya. Kemudian ada panci, kemudian ditimba pakai tali. Diderek. Masih aduk ini? Dah boleh.
Masih ada ya? Masih ada. Nah, itu birrul watil wusqa, timba, panci dan sebagainya. Kamu Bapak Ibu rahimakumullah, faqad istamsaka birrul watil wusqa. Di halaman 3 di buletin dijelaskan bahwa sesungguhnya ia telah berpegang kepada agama dengan sarana yang sangat kuat. Ini diserupakan dengan buhul tali yang kuat lagi, tak dapat putus. Pada kenyataannya, tali tersebut dipintal dengan sangat rapi, kuat, lagi halus, sedangkan ikatannya pun sangat kuat. Karena itu disebutkan di dalam firman Allah itu, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, tidak terputus. Itulah ayat yang kita bahas, Al-Baqarah 256. Mujahid mengatakan bahwa al-urwatul wusqa artinya iman. Begitu juga As-Sadi yang dimaksud adalah agama Islam. Ya. Dan kalimat ujungnya apa? Kalau sudah terhunjam di hati yang dalam, la ilaha illallah, itu adalah tali yang sangat kuat. Meskipun sekarang sudah ada penyimpangan-penyimpangan di dalam zikir-zikir. Ada yang zikir di sekitar kuburan dan itu dirutinkan. Tidak ada itu contohnya yang seperti itu. Ada yang zikir sambil melompe-lompe cari di TikTok dan di YouTube. Ada yang zikir ya sampai mabuk. Berarti sebenarnya dia tidak zikir, mabuk namanya. Zikir itu adalah ingat dan sadar. Nah, dalam praktek berarti, dalam praktek. Jadi prakteknya sampai ke hadirat Allah itu bukan secara itu. Keyakinan yang kokoh, seperti tali yang kuat dan tak putus, itu adalah birrul watil wusqa. Bapak Ibu bisa dilihat nanti di dalam buletin ini halaman 3. Adapun tentang fama yakbur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka birrul watil wusqa juga bisa dilihat di halaman 2 dan juga di halaman 3 di dalam buletin. Kemudian kata-kata langfisomalaha itu tidak akan putus insyaallah. Kemudian di dalam Al-Qur'an ini selanjutnya itu akan dijelaskan supaya tambah yakin tentang ayat ini. Berarti minggu depan akan ada di sana kata-kata az-zulumat misalnya. Jadi az-zulumat itu adalah kekufuran, kesesatan. Lawannya apa? An-nur. Makanya ada dalam pembukaan, kalau sambutan-sambutan, pidato-pidato yang telah, apa namanya? Apa sambutan tuh? Yang telah membawa kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu bahasanya minaz zulumati ilan nur. Ajan diagian namo anak awak cucu awak si zulumat jangan. Anak padusi namanya zulumat. Kalam artinya jan. Hati-hati magih namo. Bapak Ibu rahimakumullah. Penjelasan sedikit lagi. Jangan memaksa seseorang untuk masuk Islam. Kenapa? Ini kesimpulan. Karena dalilnya jelas, ajarannya jelas, buktinya jelas, kebenarannya jelas. Satu, jadi tidak perlu orang dipaksa-paksa, kasih saja. Sama dengan orang terkadang berlebih-lebihan menghukum anak yang tidak sholat. Saya kritik itu pesantren-pesantren. Bagus. Ya, bagus al-ijbar, memaksa. Tapi jangan fisiknya.
sampai luka-luka. Ya. Sampaikan keutamaan sholat berjamaah, sampaikan keutamaan menuntut ilmu misalnya, terus sampaikan. Maka dengan sendirinya dia punya pengetahuan. Ya. Kan ada orang yang takut hadir di pengajian-pengajian, ada yang takut itu. Keimanan itu dasarnya apa? Sadar, sukarelawan, kerelaan. Kemudian hujjah. Mohon dicatat, ada yang bawa catatan? Buan bawa catatan. Beko dicalian ke apa? Udah, ini rajin ya. Surah Yunus. Surah Yunus. Bagi yang tidak bawa catatan, ingat. Kalau ada Al-Qur'annya atau HP, bisa dilihat. Surah Yunus ayat 99. Bunyinya seperti ini. Walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalaulah Allah kehendaki, niscaya semua yang di muka bumi ini beriman. Ternyata ada yang Allah tidak kehendaki karena yang bersangkutannya tidak mau dapat hidayah Islam. Berada di dalam kesesatan. Kalau boleh, bisa Allah. Bisa. Semuanya beriman di muka bumi, bisa. Tapi yang bersangkutan itu tidak mau. Dalam surat Yunus ayat 99. Telah dicatat. Bahkan afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian akan memaksa seluruh manusia hatta yakunu mu'minin sampai kesemuanya itu adalah beriman? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi posisikan saja, tempatkanlah, diagi tahu Allah, diingatkan Allah, diagi dalil Allah, indak jo itu balai. Berserah diri saja ya Bu ya. Terakhir kata-kata innallaha ya. Wallahu dan Allah sami'un alimun. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi jangan ragu lagi kita tentang kemahaan Allah itu. Kalaulah ya pendengaran kita terbatas, maka Allah maha mendengar. Semua yang ada di muka bumi ini mendengar. Jangankan itu, tiba di awak kuah, kira-kira tahu enggak obrolan ya, mesti tahu dan yakin tahu enggak apa yang disampaikan oleh suami kita, oleh istri kita di rumah? Tidak tahu, padahal masih serumah. Sementara Allah sami'un, kalau kita sami'un. Kalau Allah sami'un, beda. Rancajo diagi namo sami'a. Tapi harus ada ya pakai abdun, itu lebih baik. Abdus sami'a. Kalau sami nanti ya sami'un. Oh ada guru ibu namanya sami'un. Sami'un namanya. Ya. Tapi jangan diagi tahu namo jahilun. Jahilun tuh bodoh. Ya. Kalau di atas bodoh namanya safih. Safih. Ya. Kalau di Minang apa? Bodoh,
Bersamanya bodoh, enga, pandia, ongo, tea. Ya. Banyak istilah di Minang ini, ongo raya. Berarti sudah, kalau bahasa Arabnya, seyakin-yakinnya ini adalah pengambilan dari bahasa Arab. Kalau ongo raya di Minang, kalau bahasa Arabnya jahil murokkab. Jahil murokkab. Bodohnya sudah berlapis-lapis. Itu murokkab. Ya. Kalau di Minang, ongo raya. Jadi jangan menganggap Allah itu tidak mendengar, jangan Allah menganggap Allah itu adalah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk siapa yang kufur, siapa yang iman, siapa yang muslim sejati, siapa yang pura-pura muslim. Tahu Allah, dan Allah Maha mendengar. Terakhir kali, tadi kan terakhir, insya Allah minggu depan sebagai penguat dan penjelas dari surah Al-Baqarah 256 ini, 257 nanti akan dibahas tentang bahwa Allah itu wali, Allah itu adalah pelindung. Ya, Allah itu adalah pelindung. Dan akan dibahas tentang az-zulumat wan nur, yaitu kegelapan dan cahaya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan dan kehendaki kita ya untuk birurwatil wusqa, berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat, lang fisomalaha, yang tidak ada putus-putusnya, iman mantap, Islam benar-benar, kalimat tauhid la ilaha illallah tegak dan juga menjadi daripada bagian kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Senantiasa kita beristiqomah ikut kajian. Meskipun tanpa bel dan pemberitahuan, maka sudah otomatis jam 6 ini selesai. Ya, sudah jam 6, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.